Astagfirullahaladzim. Piye kabare lur? Sehat-sehat toh? Kalau mau badan bugar dan sehat seperti aku ini, syaratnya sih nggak boleh males-malesan. Kerjaan apapun, pasti dengan senang hati aku lakuin. Seperti sekarang, motong-motong kayu. Oh iyo, hari ini aku lagi di Desa Tondong, Kecamatan Majalengka. Salah satu yang paling terkenal di sini, kecap manisnya. Kalau penasaran cara bikin kecap tradisional, nonton terus sampai habis yo. Dul. Ya Pak, ada yang bisa saya bantu Pak? Tolong bantu bawain kacang kedelai hitam. Oh, kedelai yang di gudang Pak? Iya, buat direbus nantinya. Oh, ya Pak. Iya. Usaha kecap kedelai ini sudah dilakukan secara turun-temurun selama puluhan tahun. Dalam sehari, ratusan kilogram biji kedelai diolah di sini. Sebelum diolah, biji kedelai harus melewati proses pencucian atau sterilisasi. Soal kebersihan jadi yang terpenting dalam pembuatan kecap di UKM ini. Waduh, apes tenan. Gara-gara nggak lihat ada tangga, aku jadi kepleset. Kalau kayak gini bisa dimarahin bos. Iya ya Mas. Ya nanti saya cuci lagi Mas. Ya, Kak. Udah. Maaf Pak ya. Ya. Ya udah, biar saya aja yang cuci. Kamu tulisin lagi yang kemarin, rembusan kemarin. Oh, ya Mas. Ya Mas. Ono wae iki, baru mulai kerja wis bikin repot di sini. Maaf ya Kang. Kedelai yang sudah dicuci bersih langsung masuk ke tahap perebusan. Lama perebusan sekitar 40 menit sampai 1 jam. Selanjutnya dijemur selama beberapa jam dan masuk ruang lembab selama sehari. Sabar lur, masih panjang iki prosesnya. Kedelai yang sudah lulus dari ruang lembab akan dijemur lagi dan digaruk dengan alat khusus. Setelah itu, kedelai balik lagi ke drum penyimpanan dan didiamkan dalam ruangan selama 3 mingguan. Supaya nggak lupa, masing-masing drum sudah ada tanggalnya yo. Kemudian, kedelai yang sudah disimpan 3 minggu langsung dipisahkan ampas dan airnya. Dua iki, proses yang paling seru lur. Perebusan bahan-bahan kecap di tungku besar. Panaskan air sampai suhu tertentu, lalu masukkan gula merah murni. Masak sampai mendidih yo. Ukuran bahan dan suhunya harus benar-benar pas. Kalau meleset sedikit, rasa kecapnya bisa beda. Selanjutnya, campurkan air fermentasi kedelai. Sekalian disaring yo, supaya nggak ada gumpalan dalam kecap. Ini yang membedakan proses pembuatan kecap khas Majalengka. Banyak tahap penyaringan untuk menjaga kualitas kecapnya. Sekarang, pindahkan ke tungku sebelah supaya kecampur semuanya.
Penyaringan kedua ini memakai kain yang lebih berserat. Gunanya untuk membuat kecapnya lebih mulus lagi dan pas kekentalannya. Sekarang tinggal nunggu kecapnya matang wae ya lur. Pada tahap akhir ini, suhu api harus benar-benar dijaga. Jangan sampai suhunya terlalu rendah, soalnya bisa membuat kecap menggumpal dan kasar. Sebaliknya, kalau terlalu panas, kecap bisa beraroma gosong. Wis, jadi ki, tinggal disaring sekali lagi dan masuk ke drum akhir. Kecap nggak hanya enak jadi pelengkap masakan yo, tapi manfaatnya juga banyak. Salah satu nih protein nabati dari kedelai. Di drum terakhir iki, kecap didinginkan sebentar, kemudian dikemas dalam botol. Dul, Ya Pak. ini ada ampas buat Teh Sani buat dimasak. Oh, ya Pak. Ya. Ke sana. Ternyata ampas kecapnya mau diolah Teh Alfa dan Neng Fadila jadi canai kari. Roti canainya terbuat dari tepung terigu, gula halus, susu bubuk, telur dan margarin. Untuk bahan kari khas India, pakai banyak bumbu yo, mulai dari cengkeh, lada, sampai daun salam. Tetap ada tambahan bumbu standarnya yo, ada cabai merah, bawang putih, bawang bombay, dan daun jeruk, santan dan tomat. Bikin adonan canai dulu yo. Campurkan tepung, telur, gula dan susu bubuk. Tambahkan air dan aduk sampai jadi adonan. Teh, ini teh disuruh ngantar ampas kecap teh. Oh ya, makasih Dul. Oh ya teh. Ternyata sebutan canai berasal dari kota Chennai, India. Banyak sebutan roti canai lur, ada yang menyebutnya prata atau roti pipi. Oh iya, kalau adonan sudah mulai kalis, masukkan margarin dan campur terus sampai merata. Kalau sudah kalis, tambahkan sedikit pewarna makanan biar makin menggugah selera. Untuk bumbu karinya, haluskan cabai merah dan teman-temannya iki yo. Kalau bawang bombay, potong kecil-kecil aja. Beres urusan perbumbuan, lanjut membentuk canai. Saat membentuk adonan, pakai sedikit minyak supaya adonannya nggak lengket. Setelah adonan dibulatkan, ratakan dengan alat penggiling. Untuk menggoreng canai, pakai api kecil. Minyak goreng yang dipakai juga sedikit aja. Yang penting bisa mematangkan roti canai. Panaskan adonan sambil dibolak-balik sampai warnanya sedikit kecoklatan. Sekarang masak karinya yo. Tumis bawang bombay dan bumbu halus. Kemudian masukkan bumbu rempah seperti batang serai, bumbu cabai, lada, dan cengkeh. Iki yang membuat wangi kari menggoda selera. Tambahkan sedikit air supaya nggak cepat gosong. Setelah itu masukkan santan dan ampas kecap. Aduk terus sampai mengental yo. Iki hasilnya inovasi masakan India lur. Canai warna-warni dengan kari berbahan ampas kecap. Selama iki, ampas kecap yang dianggap sebagai limbah
Ternyata bisa jadi masakan yang menarik. Wih, kelihatannya enak nih. Dari aroma dan tampilannya sudah membuat aku menelan ludah dan perut lapar. Jadi aku harus langsung makan iki. Paduan rasa roti, lembut dan gurih bertemu bumbu rempah yang kaya rasa. Rasanya pecah di mulut. Gak percaya? Bikin aja di rumah masing-masing yo.